Bicara soal sejarah dan budaya Jawa Barat, siapa yang tak kenal Raja Kerajaan Pajajaran, yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi bagi masyarakat Sunda tak pernah lepas dari kisahnya yang penuh misteri dan tidak akan pernah hilang di telan zaman. Raja Pasundan yang dikenal sangat arif dan bijaksana selama masa pemerintahannya tanpa membedakan kasta dan tingkat perekonomian masyarakatnya menjadikan namanya sebagai raja panutan bagi para pemimpin masa depan. Prabu Siliwangi yang bernama asli Anjeng Sri Baduga Maharaja dipercaya moksa atau hilang di telan zaman tanpa jejak hidup dan matinya. Dan satu hal yang menjadi catatan para sesepuh tanah Pasundan menyebutkan jika Prabu Siliwangi memiliki kesaktian yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia manapun. Bahkan keturunan dari Prabu Siliwangi juga diketahui memiliki ciri khas tersendiri. Untuk info lebih jelasnya, mari tonton terus video ini sampai habis. Dikenal sebagai tokoh sejarah, keberadaan Prabu Siliwangi dianggap abu-abu, bahkan sering dianggap sebagai cerita mitos dan dongeng belaka. Pasalnya, keberadaan dan eksistensi baik dirinya maupun kerajaannya masih sulit untuk ditemukan dan dibuktikan secara nyata. Tokoh ini sebenarnya sangat legendaris yang dikenal sebagai seorang raja dari kerajaan Pajajaran di Jawa Barat. Raja Pajajaran tersebut sangat terkenal arif, bijaksana, tidak membedakan kasta, dan selalu jadi panutan masyarakat Sunda hingga kini. Diketahui istri Prabu Siliwangi bernama Nyi Subang Larang. Dari pernikahan tersebut, pasangan Raja Pajajaran beserta istrinya dikaruniai 3 keturunan. Anak pertama mereka bernama Walang Sungsang dan dikenal juga sebagai Pangeran Cakrabuana. Yang kedua adalah Rara Santang yang dikenal sebagai ibu dari ulama Islam yang terkenal di Jawa, yaitu Sunan Gunung Jati. Anak terakhir mereka bernama Prabu Kian Santang yang juga menjadi pemimpin yang adil. Selama menjadi raja, Prabu Siliwangi menerapkan betul ajaran yang bernama Jati Sunda. Ajaran tersebut mengajarkan tentang pedoman hidup dan tata cara menjalani hidup untuk Tuhan Sang Pencipta. Di dalam ajaran Jati Sunda, terdapat falsafah hidup yang bernama Tritangtu Sunda Buana. Falsafah tersebut berisi 3 pedoman dalam menjalani hidup yang baik. Yang pertama adalah Rama. Rama memiliki arti pendiri atau kepala kampung, kepala daerah. Rama mempunyai tugas mendirikan dan memimpin suatu daerah di mana Rama ini membabat alas daerah itu. Sekaligus Rama inilah yang menjadi pemimpin bagi rakyat di daerah tersebut. Yang kedua adalah Resi atau Pandita. Resi mempunyai tugas membimbing rakyat menuju suatu hal yang bijaksana dan hakiki menuju Sang Pencipta alam. Yang terakhir adalah Raja yang berarti Prabu atau pemimpin seluruh rakyat. Raja mempunyai tugas memimpin dan membuat kebijakan mengenai semua hal yang berhubungan dengan rakyatnya. Falsafah tersebut sangat diterapkan oleh masyarakat Pajajaran kala itu. Oleh karena itu, Prabu Siliwangi menjadi raja yang paling terkenal dan paling dicintai masyarakatnya. Ada keunikan pada falsafah hidup Tritangtu Sunda Buana yang menjadi pedoman hidup rakyat Pajajaran ini, yaitu terdapat ciri khas yang dapat dilihat secara kasat mata atau lahiriah untuk para keturunan Pajajaran. Ciri tersebut berupa tahi lalat yang membentuk seperti segitiga. Tanda tahi lalat yang membentuk segitiga inilah yang mempunyai makna Tritangtu Sunda Buana. Hal ini dimaksudkan agar para keturunan dari Pajajaran mempunyai pedoman hidup seperti rakyat Pajajaran di masa itu. Bahkan Prabu Siliwangi pun
memegang teguh pedoman hidup ini. Untuk para keturunan dari Cirebon atau keturunan dari Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, juga terdapat tanda khusus selain tanda Tritangtu Sunda Buana, yaitu berupa tanda garis putih lurus yang terdapat pada kuku jari tangan atau kaki. Tanda khusus dari garis putih lurus ini secara universal bermakna Islam, yang dilambangkan dengan warna putih, sedangkan garis lurus menjadi lambang jalan lurus menuju Sang Pencipta alam. Untuk Prabu Siliwangi sendiri, karena dipercaya moksa atau hilang di telan zaman tanpa jejak hidup dan matinya, masyarakat percaya bahwa Prabu Siliwangi masih hidup dan selalu datang berbentuk harimau atau macan berbulu putih. Kisah ini bermula ketika anaknya yang bernama Kian Santang sudah dewasa. Siliwangi lalu diajak anaknya untuk memeluk Islam. Namun raja yang bergelar Sri Baduga Maharaja itu menolaknya. Kemudian, karena Kian Santang tidak ingin ayahnya berada di jalan yang salah, maka ia tidak pernah menyerah untuk memujuknya. Demi menghindari konflik, diceritakan bahwa Prabu Siliwangi melakukan moksa. Moksa sendiri berarti menghilang dari peradaban saat itu. Mitos yang beredar di kalangan masyarakat Sunda adalah mereka mempercayai bahwa Prabu Siliwangi berubah menjadi macan putih. Menjadi macan putih di sini dapat diartikan dalam dua hal. Yang pertama adalah bahwa raga dari Sri Baduga itu berubah menjadi seekor harimau putih. Tafsir yang kedua mengemukakan bahwasannya sifatnya lah yang berubah layaknya harimau putih, yaitu menjadi lebih pemberani, bertanggung jawab, serta lebih cinta kepada keluarga. Hingga sampai saat ini, masyarakat Sunda percaya jika petilasan Prabu Siliwangi berada di hutan Sancang, tepatnya di Curug Kejayaan dan Karanggajah. Bukan hanya di hutan Sancang, tetapi masyarakat juga percaya bahwa di beberapa wilayah Sunda terdapat petilasan Prabu Siliwangi. Salah satunya ada di Sukabumi Selatan yang bernama Gua Kutamaneuh. Setiap harinya banyak warga yang datang ke tempat-tempat tersebut untuk bertapa atau berziarah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya.